Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Sepa channel yang selalu menyuguhkan video pembelajaran pembahasan soal-soal matematika. Kali ini Bu Sepa channel akan membahas materi dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal, mohon dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share video ini agar channel ini semakin berkembang. Dan terima kasih bagi yang sudah menonton channel ini. Mudah-mudahan support yang sudah diberikan membawa berkah untuk kita semuanya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan soal jarak titik ke titik. Di sini sudah ada soal diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Kemudian tentukan jarak titik A ke titik C. Kemudian soal yang kedua, jarak titik C ke titik E. Kemudian soal yang ketiga, jika titik P terletak pada garis GH dan titik T terletak pada garis EH, tentukan jarak titik P ke T. Oke. Sekarang kita lihat gambar kubus. Gambar kubus kita sudah ada di sini, terlihat dengan ukuran 8 cm. Semua rusuknya 8 cm, ini 8 cm. Soal yang pertama ditanya jarak titik A ke titik C, atau sama dengan panjang AC. Panjang AC. Berarti kita mencari panjang garis AC. Berarti kita hubungkan antara titik A dengan titik C menjadi panjang AC. Nah, di sini sudah ada garis AC, garis A ke C. Kemudian kita lihat untuk menentukan sisi salah satu segitiga, kita menggunakan teorema Pythagoras. Namun kita buat dulu segitiganya. Kalau kita bawa keluar gambar segitiganya, kira-kira bentuknya kita dapatkan segitiga siku-siku. Jadi dari sini ini B, berarti siku-siku di B, C, ini A. Jadi kita perhatikan segitiga, ABC, siku-siku di B. Dengan teorema Pythagoras, berarti untuk mencari sisi AC, garis AC, kita menggunakan dengan teorema Pythagoras. Nah, Pythagoras untuk mencari sisi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, ini teorema Pythagorasnya. Di AB kita ketahui panjang sisinya 8, berarti AB 8 kuadrat ditambah BC juga 8, berarti 8 kuadrat sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 64
Berarti ini masih AC kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 64 ditambah 64, hasilnya 128. Nah, kalau kita mencari AC saja, berarti akar dari 128. Akar 108 kalau kita sederhanakan menjadi akar 64 dikali 2. Akar 64 sama dengan 8, akar 2-nya tetap, berarti AC sama dengan 8 akar 2 cm. Nah, seperti yang kita ketahui, AC ini juga merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang. Ya, jadi AC, kemudian BD, kemudian BG, kemudian CF, kemudian FA, EG, AH sama dengan DE. Ini sama panjangnya, sama-sama diagonal sisi atau bidang. Jadi diagonal sisi atau bidang itu, atau diagonal bidang itu rumusnya A akar 2. Jadi kalau A ini panjang rusuk atau panjang garis, kalau A nya 8, berarti diagonal bidang, berarti kita ambil tadi AC tadi, ini sama dengan 8 akar 2 cm. Jadi boleh secara langsung kita buat bahwa panjang diagonal bidang atau diagonal sisi itu A akar 2 cm. Kalau kita cari dengan teorema Pythagoras juga didapatkan A itu rusuk, maka didapatkan 8 akar 2 cm. Jadi panjang AC sama dengan 8 akar 2 cm. Kemudian soal yang kedua. Yang kedua tadi, soal yang kedua, jarak titik C ke titik E. Soal yang kedua, jarak titik C ke titik E. Berarti kalau kita hubungkan jaraknya ini, berarti kita hubungkan antara CE. Nah, ini dia garis CE. Sekarang kita lihat panjang CE. Jadi jarak titik C ke E sama dengan panjang CE. Nah, kita juga menggunakan teorema Pythagoras. Kalau kita bawa keluar segitiganya, kira-kira segitiganya seperti ini. Jadi ini kalau kita hubungkan, ini A, ini berarti gambarnya ini A, C ini segitiga siku-siku, nah siku-sikunya di A, ini E. Berarti kita perhatikan segitiga ACE. Siku-siku di A. Ini siku-siku di A.
Tadi sudah kita dapatkan bahwa AC sama dengan 8 akar 2 cm. Kemudian AE panjangnya 8 cm. Untuk mencari CE juga dengan menggunakan teorema Pythagoras. Berarti CE kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AE kuadrat sama dengan AC 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 8 akar 2 kuadrat, 8 dikali 8 64, dikali 2 128 ditambah 64. 128 ditambah 64 sama dengan 192. Ini masih panjang CE kuadrat. Kalau CE saja berarti akar dari 192. Kalau kita sederhanakan, CE ini menjadi akar 64 dikali 3 sama dengan akar 64 8, akar 3 tetap menjadi, jadi CE sama dengan 8 akar 3 cm. Nah, seperti yang kita lihat, CE kita coba di sini, CE sama dengan BH sama dengan AG sama dengan DF, yaitu diagonal ruang. Jadi untuk diagonal ruang ini rumusnya A akar 3 cm. A ini adalah panjang rusuk. Nah, kebetulan kumbus kita panjang rusuknya 8, berarti panjang CE 8 akar 3 cm sesuai dengan teorema Pythagoras yang sudah kita dapatkan. Jadi cara cepatnya untuk mencari CE atau seperti yang dilihat tadi, CE, BH, AG, DF diagonal ruang, rumusnya A akar 3. Kemudian kita ingatkan lagi kalau untuk diagonal sisi atau diagonal bidang tadi A akar 2 cm. Nah, ini cara cepatnya untuk menghitung jarak titik ke titik. Kemudian soal yang terakhir, soal nomor 3, jika titik P terletak pada, jika titik P terletak pada GH, nah ini kita lihat titik P, jika titik P terletak pada GH, seperti perintah soal, GH di tengah-tengah, maksudnya di sini berarti ini titik P. Dan titik T terletak pada garis EH, maksudnya di tengah-tengah EH. Jadi kalau kita hubungkan ini garisnya, ini dia PT. Jadi kita perhatikan dulu segitiganya. Perhatikan di yang nomor 3-nya, jarak titik P ke T atau PT. Jadi kita bawa keluar gambar segitiga PT-nya. Perhatikan segitiga PHT, siku-siku di H, seperti gambar ini.
ini H, ini T, ini P. Ya. Jadi HT sama dengan setengah EH. Sama dengan setengah dari 8. Itu 4 cm. Kemudian PH juga atau HP juga setengah dari GH. Berarti setengah dari 8 yaitu 4 cm. Jadi kita dapatkan panjang sisi dari HT, PH atau HP. Kita juga masih menggunakan teorema Pythagoras. PT kuadrat sama dengan HT kuadrat ditambah PH kuadrat. Kita tahu tadi sudah kita cari bahwa HT 4 kuadrat, 4 tambah PH juga 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah 16. Masih PT kuadrat ini. 16 ditambah 16, 32. Kalau PT saja, akar dari 32. Akar 32 kita cari salah satu faktornya yang ada akarnya. 16 dikali 2. Di PT sama dengan akar 16, 4 akar 2 cm. Jadi panjang PT sama dengan 4 akar 2 cm. Inilah pembahasan soal dari dimensi 3, jarak titik ke titik. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf kalau ada salah tulisan dan ucapan. Dengan konsep belajar matematika ini harus rutin dan sering membahas soal-soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.